Kenapa kita perlu mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad cintanya kepada kita luar biasa. Karena Nabi Muhammad cintanya kepada kita luar biasa. Saudaraku sekalian, kalau ada orang nih bilang sama saya, Ustazah, saya sayang sama Ustazah. Ini tanda cinta saya Ustazah. Ngasih hadiah sama saya. Misal, saya akan bilang, oh makasih banyak. Dah tuh. Saya tahu dia sayang sama saya, tapi ya biasa-biasa aja. Secara yang ngasih hadiah sama saya juga bukan cuman dia. Ini saya lagi ngajarin teman-teman. Kalau mau nunjukin cinta sama saya ngerjainnya ini nih. Kalau ada orang gitu ya, bilang sama saya, Ustazah, saya sayang sama Ustazah. Oh gitu. Ustazah tahu nggak? Saya tuh Ustazah tiap malam kalau bangun tahajud saya doain Ustazah. Dan kamu selalu tahajud, alhamdulillah Ustazah. Misalnya gitu. Saya tahu dia sayang sama saya. Teman-teman saya sekalian, saya tahu dia sayang sama saya. Orang yang sayang tuh ngerjainnya kayak gitu. Tahukah kamu 1400 tahun sebelum keberadaanmu ini, ada seseorang yang setiap malam mendoakanmu. Bahkan sebelum dia mendoakan dirinya sendiri. Bahkan sebelum dia mendoakan keluarganya, teman-teman. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, kuntu farrahtun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzati yaum. Satu hari saya bikin senang hati Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan Nabi yang saya senengin, yang saya senangkan, yang saya bahagiakan, mengangkat tangannya mendoakan saya. Beliau berkata, Allahumma ufir li Aisyah ma qaddamat ma akharat, ma alanat ma asarat, ma alimat wa ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah Aisyah, dosanya yang dulu-dulu maupun yang baru-baru. Ya Allah, ampuni Aisyah, dosanya yang dia lakukan secara terang-terangan ataupun yang dia lakukan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni Aisyah untuk dosa-dosanya yang dia tahu ataupun yang dia nggak tahu. Kata Sayyidah Aisyah, dengar Nabi Muhammad ngedoain kayak begitu, merah muka saya karena senang. Saya senyum di hadapan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad berkata, farihti bidu'ai Aisyah, apakah kamu senang karena mendengar doaku itu wahai Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, hadzal yawm ka'annahu 'id 'indi ya Rasulullah. Nih hari kayak jadi hari lebaran buat saya Rasul. Senang banget saya nih hari Rasulullah dengan mendengar doamu tersebut. Nabi kemudian berkata padaku, ya Aisyah, inni da'autu bihadhihi da'wa fi kulli lailatin li ummati. Aisyah, saya doa dengan doa seperti ini tiap malam untuk umat saya. Saya doa dengan doa yang seperti ini tiap malam untuk umat saya. Siapa umatnya? Kita, kamu, saya. Selagi kamu kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Kamu umatnya, maka kamu adalah seseorang yang sepanjang hidup Nabi Muhammad dulu, Nabi Muhammad tak henti-henti di tiap malam-malamnya. Dan bukan asal doa, tapi dengan linangan air mata, dengan sedu-sedan beliau, teman-teman saudaraku sekalian, seperti yang diriwayatkan Bilal bin Rabah, Nabi di waktu malam sesudah beliau selesai tahajud, beliau berdoa hingga aku terkadang mendengar suara kaghalayanil ma fi sadri, seperti air mendidih dari dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa dengan penuh kesungguhan, ya Allah, ampunilah umatku
yang sekarang ada maupun yang akan datang. Ampunilah umatku dosanya yang mereka sengaja ataupun yang tidak. Ampuni umatku dosa mereka yang mereka tahu ataupun yang mereka tidak tahu ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Nabi sayangnya sama kita luar biasa. Karenanya kita perlu mendekat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Bukankah kalau ada orang tua yang sayang banget sama kita, kita kalau menjauh dan tidak mendekat darinya, kita dianggap sebagai anak durhaka. Bukankah ada seorang suami yang baik banget sama istrinya, dan istrinya tidak pernah mau mendekat kepada suaminya, ia selalu aja menjauh dan melakukan hal-hal yang tidak disukai suaminya. Istri tersebut dianggap sebagai istri yang durhaka pada suaminya. Maka ketika hatimu kosong dari rasa cinta kepada Nabi, ketika seumur hidupmu kamu tidak pernah dekat dengan Nabi Muhammad, teman-teman saudaraku sekalian, jangan sampai kamu dianggap sebagai umat yang durhaka kepada Nabi besar Muhammad. Sebab Nabi Muhammad cintanya kepada kita luar biasa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada masa ketika Nabi Muhammad dituruni firman Allah, diturunkan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang hari kiamat nanti. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, "Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Wahai Isa bin Maryam, kata Allah, nanti di padang mahsyar teman-teman, Nabi Isa akan diadili oleh Allah, disidang di hadapan Allah. Allah bertanya, wahai Isa, apakah kamu pernah berkata kepada umatmu, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan lain selain Allah? Nabi Isa kemudian menjawab, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya Allah, aku tidak pernah mengatakan selain yang engkau perintahkan untuk sembah engkau ya Allah, dan tidak kami sekutukan dengan apapun. In kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Kata Nabi Isa, ya Allah, kalau aku memang benar mengatakannya waktu hidup di dunia, engkau pasti mengetahuinya. Bukankah engkau tahu segala tentangku dan aku tak pernah tahu apa-apa tentangmu? Nabi Isa kemudian berkata, teman-teman, di ayat tersebut tuh Allah cerita, in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur rahim. Ya Allah, kalau engkau mau siksa umatku, siksa aja. Bukankah mereka adalah hamba-hambamu juga? Kalau engkau mau ampuni, terserah ya Allah. Bukankah engkau memang maha perkasa lagi maha pengampun? Nabi ketika turun ayat tersebut, teman-teman, nangis gak berhenti-henti. Nangis gak berhenti-henti. Nabi nangis terus saja nangis. Dan ini diceritakan dalam Sahihul Bukhari. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi nangis. Gak berhenti-berhenti. Hatta talat lihyatuh. Nangisnya bukan asal nangis, sampai basah jenggot mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai basah, sampai air matanya itu berjatuhan dari sela-sela jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah kemudian menurunkan malaikat Jibril. Ya Jibril is'al Habibi Muhammad. Wahai Jibril, tanyakan kepada kasihku Habibi Muhammad, apa yang membuat dia menangis? Wa huwa a'lam. Tentu saja Allah telah mengetahui segalanya. Malaikat Jibril turun, kemudian bertanya, ya Rasulullah, tahukah kamu
bahwa tangisanmu mengguncangkan arsy Allah? Tahukah kamu bahwa malaikat langit ikut serta menangis bersama dengan tangisanmu itu? Hingga Allah mengutusku untuk bertanya, "Ma'abkaka ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis sampai sedemikian, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab sesudah tangis beliau mereda, "Wahai Jibril, Allah telah menurunkan firman ini bahwasanya nanti Nabi Allah Isa bin Maryam di akhirat tabarra'a min ummati, akan angkat tangan dari umatnya dan berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mau menyiksa umatku, siksa aja ya Allah, terserah engkau ya Allah. Bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Kalau engkau mau mengampuni, terserah juga ya Allah. Bukankah itu memang sifatmu? Wahai Jibril, aku menangis karena aku tidak mau menjadi nabi yang berbuat seperti itu kepada umatku. Aku tidak mau sampai kapanpun menjadi seseorang yang lepas tangan dari umatku. Inilah yang membuatku menangis, wahai Jibril. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad, kenapa kita perlu mendekat kepada beliau? Karena beliau sayangnya kepada kita umatnya luar biasa. Sayangnya beliau kepada kita teruji dari sejak di dunia sampai kelak di akhirat nanti. Allah cerita di akhirat nanti. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Di padang mahsyar nanti ada waktunya di mana semua diam, tak berani berkata-kata. Yang berbicara hanya orang-orang yang diizinkan Allah, dan itu pun yang disampaikan hanya satu kalimat kebenaran. Ada waktunya di padang mahsyar semua diam. Yang bicara hanya para nabi, para wali, hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Dan mereka berbicara seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tasma'u illa hamsa. Di padang mahsyar nanti tak akan ada suara terdengar kecuali suara desisan semata. Kenapa hanya suara desisan yang terdengar? Karena para nabi, para wali, hamba-hamba tercinta di sisi Allah di padang mahsyar hanya berkata dengan suara berbisik, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabinya Allah SWT, para wali-walinya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Imam Al-Ghazali, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Fakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim, wali-walinya Allah SWT, kekasih-kasih Allah SWT, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia, hanya berkata dengan suara bisikan, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Sehingga yang terdengar di padang mahsyar hanya suara desisan semata. Satu-satunya suara yang berbeda adalah suara baginda kita Nabi besar Muhammad. Tanpa berbisik, beliau berdoa dengan penuh kesungguhan, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umat saya, selamatkanlah umat saya.
Beliau pejabat tertinggi di akhirat nanti teman-teman. Dan beliau mendoakan kita. Betapa sangat beruntungnya kita yang Allah pilih sebagai umatnya. Nabi sayangnya sama kita luar biasa. Nabi pintu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mendekat padanya. Maka karena dua hal tersebut,